Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Suwardi dalam mata kuliah Hukum Dagang. Kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul pengusaha dan pembantu pengusaha. Ya. Pengusaha itu kalau secara definisinya bisa diartikan adalah orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh menjalankan perusahaan. Menjalankan perusahaan di sini bisa jadi dia mengelolanya sendiri maupun dengan bantuan pekerja. Ya. Jadi ada dua macam di sini perusahaan tuh, baik dia sebagai pemiliknya kemudian dia menjalankannya sendiri, maupun dia sebagai pemilik perusahaan itu kemudian menyuruh orang lain untuk menjalankan perusahaannya. Nah, kemudian menjalankan perusahaannya itu juga bisa dilakukan dengan sendiri, bisa juga dengan bantuan pekerja. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerjaan di Pasal 1 Angka 5 dinyatakan bahwa pengusaha itu adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Kemudian orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Nah, ini sebenarnya intinya sama, jadi dia milik perusahaannya, kemudian dia menjalankan sendiri, atau dia pemilik perusahaannya, tetapi dia dijalankan oleh orang lain. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya di dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan juga dijelaskan bahwa pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Nah, kalau di undang-undang ini dia cenderung ke unsur pajaknya. Kemudian dia lebih detail menyatakan bahwa pengusaha itu orang atau pribadi yang berusaha dalam bentuk pekerjaan menghasilkan barang, kemudian mengimpor barang, mengekspor, dan lain-lainnya. Nah, ciri-ciri pengusaha itu yang pertama memiliki produk untuk dijadikan sebagai usaha. Ya, jadi seorang pengusaha itu ya ciri pertamanya dia punya produk dulu yang dijadikan sebagai usaha. Produknya ya macam-macam. Ya. Bisa produknya berbentuk barang, bisa juga berbentuk jasa. Kemudian mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut. Ya, setiap pengusaha biasanya, bahkan mungkin semuanya itu ingin memperoleh keuntungan dalam menjalankan usahanya. Kemudian yang ketiga, memiliki pengetahuan dalam berbisnis atau berniaga. Ya. Seorang pengusaha juga harus dibekali dengan ilmu, dengan pengetahuan dalam menjalankan usaha, sehingga usahanya juga akan berjalan dengan baik. Ya. Kalau tanpa ilmu, ya tanpa pengetahuan, ya maka bisa jadi usahanya akan bangkrut atau mungkin tidak akan berkembang. Ya. Nah, ada tipe atau jenis-jenis pengusaha. Yang pertama itu pengusaha besar. Ya, umumnya pengusaha ini sudah lama memulai bisnisnya dan menjadi terkenal di kalangan masyarakat. Ya. Banyak sekali contoh-contoh pengusaha besar yang ada di Indonesia. Ya, yang sudah terkenal atau yang lebih dikenal dengan istilah konglomerat. Mereka punya usaha-usaha yang besar, tentu saja dengan penghasilan yang besar juga. Kemudian yang kedua ini ada pengusaha online. Ini pengusaha yang menjalankan bisnisnya melalui media digital atau jenis online. Nah, ini termasuk pengusaha yang baru karena berkembangnya di zaman digital ini, di zaman kita sudah menggunakan internet. Itu disebut pengusaha online. Jadi dia tidak kemana-mana, tapi dia mempromosikan usahanya melalui media sosial atau melalui media digital lainnya, sehingga usahanya kemudian menjadi berkembang.
Kemudian yang ketiga ada pengusaha influencer. Influencer yang suka mempromosikan produk-produk juga bisa dikatakan sebagai pengusaha, ya. Karena sebenarnya mereka menjual jasa untuk mempromosikan barang-barang kepada konsumen, ya. Nah, influencer ini dia tidak menghasilkan produk berupa barang, tapi dia mempromosikan barang-barang milik orang lain, ya. Biasanya influencer ini orang-orang yang terkenal, kalau kemudian dia memiliki follower yang banyak di media sosial, sehingga dia dipercaya oleh perusahaan-perusahaan untuk mempromosikan barangnya, untuk menarik konsumen, sehingga dia juga termasuk dalam pengusaha, tapi di bidang jasa. Jadi dia menjual jasanya untuk mempromosikan barang orang lain. Ya, ini juga tergolong pengusaha. Nah, jadi kedua usaha ini tergolong pengusaha yang baru, ya, pengusaha online dan pengusaha influencer. Kemudian yang keempat, investor. Ini seorang investor mulanya adalah seorang pengusaha. Saat usaha yang dijalankan sudah berkembang dan besar, biasanya para pengusaha akan meninggalkan dan hanya memantau saja. Ya, ini biasanya orang-orang yang memiliki modal besar, ya, setelah dia sukses, kemudian dia mempunyai modal besar, dia hanya berinvestasi kepada perusahaan-perusahaan lain di bidang apa saja, sehingga dia tinggal memantau perkembangan usaha tersebut, kemudian dia akan memperoleh hasil dari investasi yang dia tanamkan di perusahaan tersebut. Kemudian menurut Abdul Qadir Muhammad, kalau dilihat dari fungsinya ada 3 eksistensi pengusaha. Yang pertama itu pengusaha yang bekerja sendiri, ya, artinya dia punya usaha kemudian dia laksanakan sendiri, ya. Kemudian yang B, pengusaha yang bekerja dengan bantuan pekerja, ya. Kalau yang pertama mungkin usahanya masih skupnya kecil, sehingga dia tidak perlu bantuan orang lain dalam menjalankan usahanya. Kemudian yang kedua ini sudah mulai berkembang, artinya dia perlu bantuan dari orang lain, perlu pekerja-pekerja yang bertugas misalnya mempromosikan produknya atau menjual produknya pada konsumen, atau ada yang bekerja dalam bidang keuangan misalnya di perusahaan tersebut, sehingga dia pengusaha itu dibantu dengan pekerja. Kemudian yang C, pengusaha yang memberi kuasa kepada orang lain untuk menjalankan perusahaannya. Ya. Ini yang eksistensi yang ketiga, kalau dilihat dari fungsinya, kalau menurut Abdul Qadir Muhammad. Jadi dia punya perusahaan, kemudian dia memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjalankan perusahaan tersebut. Ya. Mungkin dia tidak punya kemampuan di bidang itu, sehingga dia harus menunjuk orang lain, tapi dia memiliki modal atau memiliki perusahaan itu, sehingga dia lebih percaya kepada orang untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya adalah pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan perusahaan. Dia bertanggung jawab penuh mengenai kemajuan dan kemunduran perusahaan. Jadi di setiap perusahaan itu biasanya ada pemimpin perusahaannya. Nah, pemimpin perusahaan itu bisa dia berbentuk dewan pimpinan yang disebut direksi, yang diketuai seorang direktur utama. Nah, di dalam sebuah perusahaan yang besar itu biasanya ada beberapa direktur. Nah, pada pucuk pimpinan itu ada namanya direktur utama. Nanti direktur utama ini yang akan membawahi direktur keuangan, direktur manajemen, direktur sumber daya manusia misalnya. Jadi yang paling atas direktur utama, nanti di bawahnya ada beberapa direktur-direktur yang membidangi keahliannya masing-masing. Nah, ini termasuk pemimpin perusahaan. Direktur utama atau direktur secara yuridis, mereka sebenarnya bukan pengusaha, melainkan pemegang kuasa dari pengusaha. Ya. Jadi bisa jadi orang yang menduduki jabatan direktur utama atau direktur itu dia bukan pemilik perusahaan tersebut, tapi dia pemegang kuasa dari pengusaha untuk menjalankan perusahaan tersebut. Ya. Kecuali kalau memang perusahaan itu dijalankan sendiri oleh pengusahanya, maka dengan sendirinya pemimpin perusahaan itu adalah pengusaha. Ya. Jadi ada perbedaan di sini. Ya. Kalau direktur itu belum tentu dia pemilik perusahaannya. Ya. Bisa jadi dia hanya pemegang kuasa untuk menjalankan perusahaan. Ya. Tapi bisa jadi dia juga sebagai pemiliknya sekaligus sebagai direktur perusahaan tersebut. Di dalam sebuah perusahaan juga ada namanya pembantu pengusaha.
Pembantu pengusaha adalah setiap orang yang melakukan perbuatan membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaan dengan memperoleh upah. Ya. Pembantu pengusaha terbagi dua, yaitu pembantu dalam lingkungan perusahaan dan pembantu di luar lingkungan perusahaan. Ya. Nah, ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ada istilah pembantu pengusaha. Ya. Jadi kalau istilah umum mungkin pekerja atau karyawan atau orang yang bekerja di perusahaan itu, karena dia bekerja untuk menjalankan perusahaan itu dengan memperoleh upah. Tapi istilahnya adalah pembantu pengusaha. Nah, itu ada dua macam. Ada yang memang berada di dalam lingkungan perusahaan, ada juga yang di luar lingkungan perusahaan. Nah, kalau yang berada di lingkungan perusahaan, ini mempunyai hubungan kerja tetap dan subordinat dengan pengusaha dan bekerja dalam lingkungan perusahaan, yaitu yang pertama, ada namanya pemegang prokurasi, pemegang kuasa dari pengusaha untuk mengelola satu bagian besar bidang tertentu dari perusahaan, merupakan orang kedua sesudah pengusaha atau pemimpin perusahaan. Nah, pemegang prokurasi ini dia membidangi bidang tertentu di sebuah perusahaan. Misalnya dia direktur yang bidang keuangan, artinya dia pemegang kuasa dari pengusaha untuk menjalankan bidang keuangan di perusahaan tersebut. Seperti saya jelaskan tadi, ada direktur utama, artinya dia orang nomor satu di perusahaan itu, kemudian di bawahnya ada direktur keuangan misalnya, berarti dia termasuk orang kedua sesudah pengusaha atau pemimpin perusahaan. Kemudian yang kedua ada pengurus filial, ini pemegang kuasa yang mewakili pengusaha menjalankan perusahaan dengan mengelola satu cabang perusahaan yang meliputi daerah tertentu, perusahaan yang membuka cabang-cabang di daerah-daerah, sehingga dia memerlukan pemimpin di daerah tersebut. Nah, itu disebut dengan pengurus filial. Ya. Misalnya kepala cabang Bank A misalnya. Nah, pusatnya ada di Jakarta, kemudian dia membuka cabang di provinsi lain. Maka yang menjadi kepala cabang atau yang menjadi pimpinan bank di provinsi tersebut disebut pengurus filial kalau di dalam perusahaan atau di dalam hukum dagang ini. Kemudian selanjutnya ada pelayan toko. Setiap orang yang memberikan pelayanan membantu pengusaha di toko dalam menjalankan perusahaannya. Ini sebenarnya pelayan toko ini mungkin bahasa lain dari karyawan atau bahasa lain dari pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Ya. Jadi intinya dia membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaannya. Ini disebut pelayan toko, artinya karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian di bawahnya lagi ada pekerja keliling. Ini pembantu pengusaha yang bekerja keliling di luar toko atau kantor untuk memajukan perusahaan dengan mempromosikan barang dagangan atau membuat perjanjian antara pengusaha dan pihak ketiga atau calon pelanggan. Ya. Ini biasanya di bagian promosi atau di bagian yang mempromosikan barang-barang dari produk perusahaan tersebut. Ya. Banyak sering kita temui, ada beberapa orang yang memang keliling untuk mempromosikan produk-produk ke masyarakat atau ke toko-toko atau ke perusahaan-perusahaan lain yang mewakili perusahaan tersebut. Nah, ini disebut dengan pekerja keliling. Ya, pekerja keliling ini bukan berarti dia harus keliling di jalan-jalan, tapi dia bisa jadi dia masuk ke perusahaan-perusahaan lain yang bertugas untuk mempromosikan produk dari perusahaan tersebut. Ya. Ini biasanya disebut bagian marketing kalau di sebuah perusahaan. Selanjutnya yang kedua ada pembantu di luar perusahaan. Ya, kalau tadi itu di dalam perusahaan, nah ini kita lihat yang di luar perusahaan itu siapa saja. Yang pertama, dia mempunyai hubungan kerja tetap dan koordinatif dengan pengusaha, yaitu yang pertama agen perusahaan. Perusahaan yang berdiri sendiri yang mewakili kepentingan pengusaha yang diageninya di suatu daerah tertentu. Jadi ada agen perusahaan, ini punya hubungan dengan pengusaha tapi dia sudah di luar perusahaan. Tapi dia mempunyai hubungan tetap dan koordinatif atau berkoordinasi dengan pengusaha. Itu namanya agen perusahaan. Kemudian yang kedua ada perusahaan perbankan.
lembaga keuangan yang mewakili pengusaha untuk melakukan pembayaran, penerimaan, dan penyimpanan uang. Ya. Ini juga termasuk dalam pembantu pengusaha, tapi dia berada di luar perusahaan, yaitu lembaga perbankan. Karena biasanya sebuah perusahaan itu melakukan transaksi itu lebih banyak menggunakan jasa perbankan. Ya, baik dia mengirim uang ataupun menerima pembayaran, bahkan menyimpan uang itu di bank biasanya. Maka bank ini juga bagian dari pembantu perusahaan atau pengusaha, tapi dia berada di luar perusahaan. Kemudian yang kedua, mempunyai hubungan kerja tidak tetap dan koordinatif dengan pengusaha, yaitu yang pertama ada maklar, yaitu orang yang menjalankan perusahaan dengan menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan perjanjian dalam perjanjian tetap atas nama pengusaha. Ya, maklar ini dia bisa membuat perjanjian dengan pihak ketiga, tapi atas nama pengusaha tersebut. Ya, dia membuat perjanjian atas nama perusahaan A misalnya. Itu disebut maklar. Kemudian ada namanya komisioner, yaitu orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjian atas namanya sendiri berdasarkan perintah pembiayaan komitmen dengan menerima upah. Ya, ini yang disebut dengan komisioner. Yang C ada notaris dan pengacara, adalah pembantu pengusaha dalam hubungan tidak tetap dan koordinasi. Bantuan jasa mereka diperlukan insidental saja apabila pengusaha memerlukannya. Ya. Notaris dan pengacara ini juga ada hubungan dengan pengusaha, tetapi dia insidental. Ya. Notaris misalnya akan diperlukan oleh sebuah perusahaan atau pengusaha apabila ingin membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga misalnya, maka membutuhkan akta notaris. Nah, dan dia biasanya tidak mesti di satu notaris, jadi bisa jadi perjanjian yang pertama dengan notaris A, kemudian yang kedua dengan B, atau bisa jadi juga tetap menggunakan notaris yang sama. Jadi tergantung dengan perusahaan tersebut. Pengacara juga sama, ya, bisa digunakan jasanya suatu waktu, atau bahkan mungkin banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang memang sudah ada pengacara tetapnya. Jadi ada khusus yang memang membidangi masalah hukum. Ya. Ada juga yang memang insidental. Ya. Jadi dia mengadakan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum atau dengan kantor hukum apa saja, kemudian untuk mewakili kepentingannya di bidang hukum. Ya. Selanjutnya adalah hubungan kerja. Hubungan kerja adalah perikatan atau hubungan yang terjadi antara pemberi kerja dan penerima kerja berdasarkan perjanjian. Nah, perjanjian kerja ini diatur dalam buku 3 bab 7A KUH Perdata yang meliputi perjanjian pelayanan berkala, perjanjian ketenaga kerjaan, dan perjanjian borongan. Ya. Ini juga termasuk dalam pengusaha atau pekerjaan yang dilakukan sebuah perusahaan. Jadi dia membuat perjanjian atau hubungan kerja bisa dengan pekerjanya, dengan pihak lain yang diatur di dalam KUH Perdata. Perjanjian pelayanan berkala adalah perjanjian yang dilakukan hanya untuk waktu tertentu dan perbuatan tertentu pula. Ya, jadi tidak untuk selamanya, tapi dia ada batas-batas tertentu. Bisa jadi perjanjian kontrak jual beli, misalnya perjanjian sewa menyewa, kan ada batas waktunya. Kemudian yang kedua, perjanjian ketenaga kerjaan adalah perjanjian yang dilakukan antara pengusaha dan pekerja. Nah, ini biasanya umum terjadi apabila orang ingin bekerja di satu perusahaan, maka dia akan membuat sebuah perjanjian yang isinya antara lain tentang jam kerja, tentang upah, kemudian tentang hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Itu biasanya dituangkan di dalam sebuah perjanjian. Kemudian yang ketiga, perjanjian borongan adalah pemborong mengikatkan diri untuk melaksanakan pekerjaan secara borongan dan pihak pemberi pekerjaan mengikatkan dirinya untuk membayar harga borongan yang telah ditentukan. Nah, ini juga diatur di dalam KUH Perdata. Ya. Jadi kalau ada sebuah perusahaan yang ingin melakukan perjanjian pemborongan, maka dia bisa melihat di syarat-syarat perjanjian yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, saya kira itu materi tentang pengusaha dan pembantu pengusaha. Mungkin kita akan bertemu kembali pada materi-materi selanjutnya yang berkaitan dengan hukum
dagang. Terima kasih, Pak Stabikul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.